Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uswatun Nur Hasanah dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas 11 Maret. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu materi struktur pasar. Materi ini penting banget untuk memahami bagaimana kegiatan ekonomi berjalan, terus bagaimana harga terbentuk dan bagaimana cara pelaku ekonomi saling berinteraksi. Jadi, yuk siapkan catatan kalian ya. Kita mulai pembelajarannya. Pada akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pengertian dan fungsi pasar, menjelaskan peran pasar dalam perekonomian, serta mengklasifikasikan berbagai macam pasar berdasarkan waktu, wujud, dan strukturnya. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Apakah yang kalian lihat? Ya, berbagai aktivitas jual beli. Dari pasar tradisional sampai pasar online. Semuanya merupakan contoh dari pasar. Tapi, apakah kalian tahu apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan pasar? Pasar tidak selalu harus berupa tempat tertentu. Pasar adalah tempat atau media yang terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun secara online. Setiap pasar pasti memiliki 4 unsur penting. Yang pertama, ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Ketiga, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, ada proses transaksi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Kalau keempat unsur ini ada, maka terjadilah pasar. Lalu, apa sih peran pasar dalam masyarakat? Peran pasar dalam masyarakat yang pertama, pasar menjadi sarana distribusi barang dan jasa dari produsen hingga konsumen. Yang kedua, pasar menjadi wadah kegiatan ekonomi masyarakat. Ketiga, pasar menyediakan informasi penting seperti harga barang, selera konsumen, dan kondisi produksi. Dan yang terakhir, pasar menentukan harga melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi, tanpa pasar, kegiatan ekonomi bisa terganggu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pasar. Jenis pasar yang pertama adalah pasar berdasarkan waktu. Yang pertama, ada pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang setiap hari buka atau setiap hari ada. Seperti contohnya pasar tradisional yang bukanya setiap hari. Yang kedua ada pasar mingguan. Pasar ini yang buka hanya setiap minggu. Misalnya pasar hewan yang hanya buka seminggu sekali ataupun pasar Car Free Day. Yang ketiga, pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang buka pada bulan tertentu, seperti contoh pasar malam tertentu di daerah kita. Dan yang terakhir, pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang bukanya setiap tahun sekali, contohnya Pekan Raya Jakarta ataupun Sekaten. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua pasar beroperasi setiap hari ya. Berikutnya, pasar berdasarkan wujud yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar konkret, yaitu pasar yang bentuknya nyata dan bisa kita datangi secara fisik.
Contohnya pasar tradisional atau pusat perbelanjaan. Yang kedua, pasar abstrak. Pasar yang tidak memiliki tempat fisik, namun transaksinya tetap berjalan. Contohnya, marketplace online, pasar modal, ataupun bursa komoditas. Selanjutnya, jenis pasar berdasarkan strukturnya. Untuk pasar yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar ini, dalam pasar ini terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang bisa mengendalikan harga. Yang kedua, produk yang dijual di pasar ini bersifat homogen atau seragam. Contohnya seperti beras, jagung, ataupun gandum. Selain itu, informasi pasar juga tersebar dengan sempurna. Semua orang tahu harga dan kualitas barang yang sama. Di pasar ini, keluar masuk pasar sangat bebas. Contoh dari pasar ini yaitu pasar hasil pertanian, seperti jagung ataupun beras dan gandum. Jenis yang kedua yaitu pasar monopoli. Pasar ini memiliki ciri-ciri hanya memiliki satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Barang yang dijual biasanya tidak memiliki pengambilan sempurna, sehingga pesaing sulit masuk karena adanya hak paten, teknologi khusus, ataupun regulasi dari pemerintah. Di pasar monopoli, penjual memiliki kendali penuh terhadap harga. Contoh dari pasar ini yaitu PLN yang memegang monopoli listrik di Indonesia. Contoh lain juga ada PT KAI yang memegang pada sektor kereta api. Selanjutnya ada pasar oligopoli. Ciri-ciri pasar ini hanya ada beberapa produsen besar yang menguasai mayoritas pasar. Produk yang dijual biasanya homogen dan terdiferensiasi. Setiap produsen memiliki pengaruh besar terhadap harga, sehingga mereka saling bersaing dalam inovasi ataupun promosi. Contoh dari pasar ini yaitu terdapat pada industri otomotif seperti Toyota, Honda, Suzuki, atau Mitsubishi. Dan yang terakhir adalah pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya di sini banyak penjual menjual produk yang mirip tetapi tidak identik. Biasanya berbeda merek ataupun kualitas. Persaingan harga di sini tidak terlalu kuat, namun mereka bersaing melalui iklan dan promosi dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Di sini, penjual memiliki sedikit kendali atas harga, namun konsumen tetap punya banyak pilihannya. Contoh dari pasar ini yaitu pasar yang menjual produk kebutuhan sehari-hari, seperti sabun, minuman kemasan, ataupun kosmetik. Sekarang, setelah belajar tentang struktur pasar, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang karena memahami konsep baru? Atau masih bingung dan ingin bertanya? Silahkan tulis di kolom komentar atau diskusi bersama kelompok kalian di kelas ya. City lights so bright, alright. Windows down, we feel the breeze. Heartbeats fast, we're free with ease. Radio plays our favorite song. We sing loud, we sing along. No maps, just the open road. Together sharing stories told.